Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya ingin mereview tentang gambaran-gambaran materi-materi yang jadi kendala Anda di dalam belajar bahasa Inggris. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu topik yang saya beri judul pengantar tenses. Namun sebelum saya berbicara lebih jauh tentang tenses, saya akan belajar latar belakangnya dan hubungannya serta kedudukan tenses itu di mana. Bahasa atau we call it is language. Language is a means of communication. Bahasa adalah alat komunikasi. Karena bahasa ini sebagai satu alat komunikasi, maka bahasa ini harus digunakan dengan satu rule atau sistem yang sama oleh pemakai bahasa. Kalau antar pemakai bahasa itu rule atau sistemnya itu berbeda, maka nanti komunikasi itu tidak terjadi. Akan timbul misunderstanding atau misinterpretation. Untuk itu, maka perlunya kita belajar rule atau sistem itu agar kita punya kesamaan rule sehingga kita bisa menggunakan bahasa itu dengan benar. Nah, rule atau sistem itu dalam bahasa dinamakan grammar. Grammar atau structure. Nah, banyak orang yang salah pengertian bahwa grammar itu tidak penting karena tidak keluar di UNAS. It is right. Tidak keluar di ujian nasional tuh kalau dulu begitu. Tetapi sebenarnya bahwa grammar atau structure itu dalam bahasa itu kedudukannya amat penting. Seperti ketika kita buat bangunan, buat building, nah, antara lantai 1, lantai 2, lantai 3, maka di dalam struktur bangunan itu ada struktur pembesian yang harus diperhitungkan dengan tepat sehingga bangunan itu kokoh. Sehingga struktur bangunan lantai 1 akan berbeda dengan lantai 2 dan seterusnya. Kalau struktur ini atau pembesian ini tidak cukup kokoh, maka bangunan itu akan runtuh. Begitu juga dalam bahasa, ketika strukturnya, structure-nya, grammarnya kita itu lemah, maka kita jadi sulit untuk bisa menangkap, memahami bahasa itu dengan benar. Dan juga maka nanti karena bahasa itu kita pakai dengan cara yaitu pasif. Nah, ini kita reading, membaca atau listening. Nah, ini kita akan bisa misunderstanding dari apa yang tertulis dan apa yang kita dengar. Sehingga kita nanti
akan kesulitan ketika pakai bahasa aktif, yaitu ketika kita kudu produktif. Nah, dengan cara writing dan speaking. Nah, maka nanti kita jadinya cuma kenal per kata dalam bahasa Inggris, tapi kita bingung menyusunnya. Atau kita acak-acak susun, orang lain tidak akan memahami kata yang kita susun itu. Itulah pentingnya structure. Nah, alurnya ini adalah ketika ini structure. Structure ini mesti dikemas bersama dengan word, kata. Nah, kata ini nanti akan jadi satu kata tugas. Nah, nanti misalnya ini ada preposition, ada conjunction. Kata tugas ini fungsinya adalah membantu kata fungsi membentuk kalimat. Nah, kemudian yang kedua, kata fungsi. Nah, ini yang kita bahas ini bagian dari kata fungsi. Jadi kata yang punya special function atau kedudukan tertentu dalam kalimat. Nah, karena ini punya kedudukan tertentu, maka ini tidak bisa di take over atau digantikan oleh yang lain. Nah, kata fungsi yang pertama adalah noun. Nah, noun bahasa kita adalah kata benda. Jadi noun ini jangan dilihat dari bentuknya, tapi lihatlah dari fungsinya. Karena nanti kita juga kata dalam bahasa kata fungsi itu nanti ada kata benda asli, ada kata benda bentukan. Nah, kalau kita tidak tahu fungsinya, maka kita tidak tahu nanti membentuk kata, mengubah kata sesuai dengan fungsinya itu, kita akan mengalami kebingungan. Nah, noun itu adalah kata yang punya function sebagai subjek, objek, complement, and object of preposition. For instance, Ali is a student. Nah, ini subjek, a student complement. Nah, subjek pasti noun, complement pasti noun. Ini berarti kita mendapatkan noun asli. Tapi seringkali kita juga mendapatkan noun itu bentukan. For instance, I have a sentence, reading a comic makes me happy. Nah, minyak objek. Nah, reading a comic ini adalah subjek, mixnya predicate. Berarti reading a comic, kata reading itu asalnya dari verb. Tapi karena dia didudukkan berfungsi sebagai subjek, maka kata read yang aslinya verb harus dibendakan. Di sini reading a comic adalah kata benda bentukan, kata kerja yang beralih fungsi dari noun jenenge jeren. Nah, itu noun. Jadi bicara subjek, bicara objek,
complement object of preposition harus bicara non. Nah, berikutnya kita punya yang namanya adjektif. Ketika ditanya adjektif, banyak yang mengatakan kata sifat. Nah, itu bukan makna, tapi itu padanan. Bahasa Inggrisnya adjektif, bahasa Indonesianya kata sifat. Sehingga jangan mengatakan, apakah itu adjektif? Kata sifat. Nah, kalau kata sifat, adjektif. Nah, nanti kasusnya seperti cerita Abu Nawas yang menanyakan telur dan ayam itu duluan mana. Ada yang mengatakan duluan telur karena ketika telur menetas jadi ayam. Ada yang mengatakan ayam dulu karena tidak mungkin telur itu ada tanpa ayam. Nah, jadi yang dimaksud adjektif ini adalah modifier. Modifier itu artinya yang menerangkan, yang menjelaskan. Lah, adjektif ini, nah ini dia kata yang berfungsi sebagai modifier of noun. Jadi kata yang menerangkan noun jenenge adjektif. For instance, nah, he is clever. Nah ini kata clever dinamakan adjektif because it is explaining about he. He adalah subjek, berarti noun. Sehingga clever adalah adjektif karena menerangkan benda. Another, she is a beautiful girl. Nah, girl adalah noun. Beautiful menerangkan girl. Maka beautiful dinamakan adjektif. Kemudian kata fungsi yang ketiga adalah adverb. Adverb sama, dia juga kata yang berfungsi sebagai modifier. Cuma ini adalah modifier dari verb adjektif dan adverb sendiri. Jadi dalam bahasa Inggris kata yang jadi modifier dua, yaitu adjektif dan adverb. Nah, maka bisa kita lihat kata apa yang diterangkan, nanti baru Anda bisa membedakan itu adjektif atau itu adverb. Palser kita ambil satu contoh. He is driving a car carefully. Nah, ini verb, ini subjek, ini objek. Kata carefully, nah ini menerangkan cara dia mengemudi. Maka di sini kita menerangkan verb. Maka kata carefully dinamakan adverb. Lah yang khusus menerangkan verb namanya adverb of manner. Nah, ini gambaran umumnya.
nanti secara detail masing-masing bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Terakhir, the last one dari kata the function word adalah verb. Nah, verb ini fungsinya sebagai predikat, dan predikat ini harus dikemas dalam bentuk tenses. Jadi bicara tenses berarti bicara predikat, berarti bicara verb. Nah, bahasan kita adalah ini pada materi tenses, yaitu bicara fungsi predikat. Nah, kemudian berikutnya sebelum kita bicara lebih detail tentang tenses, kita harus tahu di mana kita bisa mendapatkan predikat itu letaknya di mana. Predikat ini kita peroleh ketika Anda membuat kalimat sempurna. Loh, ada kalimat sempurna berarti ada kalimat tidak sempurna. Maka nanti kita juga harus mengerti ada kalimat tidak sempurna. Apa itu perbedaannya? Dan apa yang dimasukkan dengan kalimat? Ketika kita bicara kalimat atau sentence, ini adalah a construction of word which has a completely meaning. Completely meaning itu bahasa sing paling gampang adalah maknanya jelas. Nah, for instance, I have a dialogue between Payem and Paijo. Payem asks to Paijo by a sentence. Nah, do you love me? Kemudian Paijo menjawab, sure. Nah, let us analyze this dialogue. Apakah kalimatnya Payem kepada Paijo, do you love me? Maknanya sudah jelas. Nah, ternyata ini sudah jelas. Kalau jelas berarti kalimat. Nah, you-nya sebagai subjek, do love sebagai predikat. Maknanya jelas, punya subjek you, punya predikat do dan love. Maka do you love me? Nah, ini dinamakan kalimat sempurna. Nah, terus ketika Paijo menjawab sure, apakah itu bagi Payem sudah jelas? Yo, sudah jelas belum? Sudah. Di sini maknanya jelas. Kalau maknanya jelas berarti adalah sentence. Cuma sure ini kalimat, tapi di situ tidak ada subjek ataupun tidak ada predikat. Kalimat yang cuma terdiri dari satu kata.
Maka sure, kalimat sure ini dinamakan kalimat tidak sempurna. Nah, kembali kepada satu pokok masalah, berarti bicara predikat harus berbicara tentang kalimat sempurna. Jadi predikat adanya di kalimat sempurna. Nah, pada posisi kalimat sempurna, berarti sekarang kita fokus kepada kalimat sempurna. Nah, berarti kalimat sempurna ini kudu punya struktur, yaitu subjek dan predikat. Nah, predikat ini mesti verb, dan verb ini kudu dikemas dalam rule tenses. Nah, ini bahasan kita adalah di situ. Nah, sekarang bicara tenses, satu yang harus kita ingat adalah bagaimana kita membentuk tenses, patternnya apa, gunanya apa. Tapi sebelum kita banyak bicara lebih detail seperti itu, nah, kita harus belajar tentang factor of tenses. Faktor-faktor pembentuk tenses itu apa saja? Ternyata satu yang jadi faktor utama adalah time. Kemudian kedua adalah voice. Kemudian yang ketiga adalah aspek. Nah, time ini waktu kejadian, waktu peristiwa itu terjadi. Nah, voice ini penonjolan benda. Nah, ini judulnya penonjolan non. Aspek adalah penonjolan peristiwa. Jadi dalam saat kita akan membuat tenses ada 3 hal yang harus kita pikirkan dalam bentuk satu hal, yaitu kapan terjadinya peristiwa itu, benda yang ditonjolkan, siapa yang ditonjolkan atau apa yang ditonjolkan, kemudian peristiwa atau bagian peristiwa apa yang kita tonjolkan. Nah, tanpa Anda memperhatikan ketiga ini, maka Anda tidak bisa menggunakan tenses, karena itu dasarnya kita membentuk tenses. Oke, students. Sekarang mari kita analyze one by one. Nah, yang pertama adalah time. Nah, time ini sudah kita ketahui tadi adalah waktu terjadinya peristiwa. Selama ini yang Anda pahami, time itu ada berapa? Rata-rata dari kita memahami bahwa time itu ada 3, yaitu present time, future time, dan past time. Sebenarnya hakikatnya time itu bukan ada 3, tapi ada 2. Yang satu present
time. Yang kedua adalah past time. Present time adalah waktu di mana kita sedang berada. Past time adalah waktu yang telah dilewati. Intinya itu. Adanya cuma masa kini dan masa lalu. Masa kini present time, masa lalu past time. Terus kedudukan future itu di mana? Future itu sebenarnya adalah imaginary time concept. Imaginary time concept. Konsep waktu imajiner. Nah, imajiner itu bisa kita katakan khayalan, bayangan, atau kalau dalam matematika adalah proyeksi. Cuma ini kita bicara future itu berarti proyeksi waktu. Proyeksi waktu. Nah, ketika kita di posisi present time, nah, kita bisa memproyeksikannya present, future, time. Jadi proyeksi waktu ke depan yang dilihat dari sekarang. Nah, cuma biasanya ini presentnya tidak disebutkan, orang cukup mengatakan future time. Nah, kok bisa ya bahwa future itu cuma proyeksi waktu? Sekarang sederhana saja. For instance, you have a new restaurant and then you make an advertisement in order a lot of customers come to your restaurant. Nah, sehingga Anda menulis satu iklan, hari ini bayar, besok gratis. For instance, hari ini Senin, Anda makan membayar. Kemudian ketika Anda mau keluar dari restoran, the assistant asks you, okay, tomorrow come here again. Nah, silahkan besok datang lagi karena besok gratis. Hari ini Senin, Anda Selasa datang lagi, Anda pesan makanan, terus selesai makan Anda ingin pulang tanpa membayar, maka Anda akan diminta, Pak, hari ini bayar dulu. Mas, hari ini bayar dulu, besok gratis. Loh, kemarin katanya hari ini bayar. Iya Pak, hari ini bayar, besok gratis. Nah, pertanyaannya adalah, nah, kapan Anda makan dengan gratis? Jawabannya adalah never. Karena future itu belum pernah kita jalani. Hari ini jadi besok, besok jadi hari ini, kebesoknya lagi. Akan selalu seperti itu. Jadi kalau kita buatkan diagram, nah gini. Misalkan ini past time, ini present time. Kita sekarang berada di tahun 2021. Nah,
Anda membayangkan satu peristiwa ke depan tahun 2025. Nah, peristiwa tahun 2025 kan belum kita alami. Baru bisa kita bayangkan. Baru bisa kita angan-angankan. Nah, maka tahun 2025 kita lihat dari sekarang, dari present time, maka ini akan jadi present future time. Nah, katakannya begitu. Lah aktivitasnya sama. Kalau waktunya saja adalah imaginary, nah aktivitasnya ya imaginary. For instance, Anda akan sekarang ini we are the second year of Saku. Kita adalah tahun kedua kelas 11 Saku. Anda mengatakan I will study in UGM in 2023. Saya akan kuliah di UGM tahun 2023. Kuliah di UGM ini adalah baru angan-angan, proyeksi, keinginan. Itu present future time. Sekarang kalau past future time, cara berpikirnya hampir sama. Berarti adalah imaginary time concept yang kita mulai berimajiner di waktu past time. Kalau ini kita buat begini, ini past time, ini present time, itu present time, kita cari. Nah, ini past time. Nah, sekarang kita berada di 2020. Anda bayangkan 2021, maaf. Nah, Anda sekarang berada di 21. Anda bayangkan tahun 2015. Nah, tahun 2015 kan ini kita kategorikan past time. Dilihat dari sudut sekarang. Nah, itu kan begitu. Nah, terus itu past time. Kalau past future, langkahnya adalah 2. Ini 2021. Kita bayangkan ke satu time. 2015. Ini satu langkah one way. Nah, langkah kedua, Anda memproyeksi ke depan di tahun 2018. Ini langkah kedua. Maka ini kita namakan past future time. Padahal tahun 2018
Jika kita lihat langsung dari 21. Nah, sini. Maka ini dinamakan past time. Jadi kalau ke past time cuma cukup satu langkah, ya, proyeksinya satu langkah. Tapi kalau past future time proyeksinya 2 langkah. Kita berada di present time, membayangkan dulu ke waktu past time, baru membayangkan ke depan, tapi tidak boleh masuk ke present time, maka hasilnya adalah past future time. Nah, bicara past future time secara action ini pasti untuk mengungkapkan unreal. Nah, aktivitas yang tidak kita lakukan. Nah, for instance, ya, I went to your house last night. Nah, aktivitas when ini adalah aktivitas real. Saya pergi ke rumahmu tadi malam. Aktivitas real yang ada di past time. Sekarang bandingkan dengan I would go to your house last night. But suddenly I felt sick. Saya akan ke rumahmu tadi malam, tetapi tiba-tiba saya merasa sakit. Apakah aktivitas ini real? Nah, maka aktivitas I would go di sini adalah unreal. Nah, jadi semua aktivitas di dalam past future dibuat dalam aktivitasnya adalah aktivitas unreal. Anak-anak, itulah yang dimaksudkan time. I hope that you have completely gambaran yang lengkap tentang time. Nah, sekarang kita menginjak kepada aspek yang kedua yang kita namakan voice. Banyak orang mengatakan voice itu suara, tapi di sini yang dimaksud voice adalah penonjolan benda. Kenapa kok harus ditonjolkan? Adalah untuk menarik perhatian. Bagaimana cara menonjolkan benda itu sehingga dia menarik perhatian? Nah, ada 2 cara. Nah, benda yang ditonjolkan itu ditaruh di depan. Nah, apa-apa yang ditaruh di depan pasti mendapatkan perhatian lebih dibandingkan yang di belakang. Kemudian menarik perhatian bisa kita lakukan dengan cara dibuat berbeda. Nah, dalam konsep voice maka kita lebih kepada pakai konsep yang di depan. Jadi karena ini penonjolan benda, maka benda yang
ditonjolkan, ditaruh di depan. Nah, hasil dari penonjolan ini adalah maka voice itu akan ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalimat aktif berarti menonjolkan pelaku. Kalimat pasif menonjolkan victim. Jadi ketika ada menonjolkan pelaku jadi kalimat aktif, ketika Anda menonjolkan victim jadi kalimat pasif. Contoh, Ali is buying a book now. Nah, ini subjek, ini objek. Ali sebagai subjek, dia adalah agent, pelakunya. A book adalah korbannya, maka dinamakan victim. Nah, is buying adalah predicate. Di situ ada dua benda, yaitu Ali and a book. Terus ada, aku tidak mau menonjolkan alinya. Nah, tapi aku ingin menonjolkan a book-nya. Maka jadi a book is being bought by Ali. Maka a book jadi subjek, Ali jadi objek. Subjeknya adalah victim. Objeknya adalah agent. Nah, is being adalah predicate. Adalah predicate. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari aktif, subjek, predicate, objek, maka hasilnya kalau dalam kalimat pasif, begini. Objeknya kita jadikan subjek, subjeknya kita jadikan objek, predikatnya diturunkan. Satu yang harus Anda ingat bahwa penonjolan pelaku atau penonjolan victim nanti semuanya akan bermuara kepada bentuk predikat. Nah, maka kalimat aktif bisa dibuat pasif ketika predikatnya atau verbnya itu adalah kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang harus dilengkapi dengan objek. Jadi nanti ketika Anda punya kata kerja atau verb yang intransitif gitu, tidak dilengkapi objek, ini sudah jelas, maka dia tidak punya bentuk pasif. Nah, dia punyanya cuma
kalimat aktif. Nah, seterusnya tinggal aspek yang ketiga, faktor pembentuk tenses yang ketiga adalah aspek of tense. Nah, aspek of tense ini penonjolan peristiwa atau bagian peristiwa. Penonjolan peristiwa atau bagian peristiwa ini akan menentukan aspek yang Anda miliki dalam membentuk tenses. Nah, aspeknya kita jumpai ada 4. 1. Simple. 2. Continuous. Atau bahasa yang lain mengatakan progresif. Kemudian yang ketiga perfect. Keempat adalah perfect continuous. Nah, simple ini menekankan eksistensi, keberadaan peristiwa. Nah, ini keberadaan peristiwa secara utuh. Nah, ini simple. Continuous kita mengorientasi kepada proses. Proses sedang dilakukannya satu peristiwa. Nah, peristiwa seringkali kita katakan sedang berlangsungnya. Nah, gitu. Perfect ini kita bicara akhir, end dari satu peristiwa. Otomatis secara tersirat ketika kita tahu akhir satu peristiwa, nah, di sini akhir peristiwa, maka kita juga mengetahui beginning atau awal. Nah, perfect continuous adalah gabungan antara perfect dan continuous. Jadi bicara akhir dan bicara proses. Nah, bicara akhir dan bicara proses yaitu di perfect continuous. Ini yang bahasa Indonesia tidak ada padanannya. Kalau itu kita buatkan diagram, katakanlah kita ambil satu momen saja di present time. Nah, maka simple itu kita bicara existence dari satu peristiwa. Nah, ini time speakingnya. Nah, ini loh, ini simple. Kita bicara keberadaan. Nah, gitu. Sedangkan continuous ini kita bicara proses. Proses yang sedang dilakukan pada saat dibicarakan. Ini kita anggap sebagai time speaking. Saat dimana kita membicarakan peristiwa itu. Nah, perfect. Nah, kita bicara end. Nah, gitu. Kita bicara akhir. Kalau kita bicara kemudian perfect continuous. Nah, ini gambarannya begini. Nah, ini bicara end dan ini bicara proses.
Jadi bicara sampel yang kita utamakan ada peristiwa itu secara utuh lengkap. Nah itu pakainya sampel. Ketika kita bicara proses, pada saat ini dibicarakan, nah, maka peristiwa itu sedang berlangsung. Di sini, nah, itu tidak memperdulikan kapan mulai dan kapan akan berakhir. Itu continuous. Yang dipentingkan saat dibicarakan di sini, nah, ini dalam proses pengerjaan, di tengah-tengah dikerjakan. Sedangkan ketika kita bicara perfect, pada saat dibicarakan, maka peristiwa itu dianggap berakhir. Bisa berakhir sungguh-sungguh, atau cuma dianggap berakhir di sini. Nah, otomatis karena kita bicara akhir, kita juga bisa tahu beginningnya. Nah, terus perfect continuous adalah pada saat dibicarakan peristiwa itu dihitung sampai saat dibicarakan ini di sini. Nah, dan perbuatan itu walaupun dihitung sampai saat dibicarakan, ternyata perbuatan itu dan masih terus. Nah, itu gambaran tentang aspek. Nah, mari kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya di kalimat biar kita mendapatkan gambaran lengkap. Kita mulai dari yang simple. He buys a lot of books every week. Kita di sini bicara keberadaan peristiwa, yaitu membeli buku setiap hari Minggu. Nah, di sini kita bicara peristiwa pembelian secara utuh. Nah, ada peristiwa pembelian secara utuh atau kita bicara existence. Nah, kemudian yang continuous. He is buying a lot of book now. Ya, berarti kita cuma bicara proses. Nah, ini loh proses. Aktivitas sedang membeli buku di saat ini. Kapan dia mulai itu tidak penting. Dan kapan akan berakhir tidak penting. Yang dipentingkan adalah bahwa proses pembelian itu sedang dilakukan. Sedang dilakukan di saat ini. Tanpa kita memperdulikan kapan mulai dan kapan akan berakhir. Kemudian perfect. Nah, he has just bought a lot of book. Dia baru saja membeli banyak buku. Jadi banyak buku. Berarti aktivitas membeli ini sudah end, sudah berakhir pada saat kita bicarakan. Dia baru saja membeli buku. Berarti aktivitas membeli bukunya sudah selesai.
kemudian perfect continuous, he has been doing his homework for 3 hours. Dia sudah mengerjakan. Nah, di sini maknanya gitu. Sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya selama 3 jam. Jadi saat kita bicarakan ini, dia sudah mengerjakan selama 3 jam. Dan dia masih terus mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, dan masih terus mengerjakan. Nah, itu pemahamannya perfect continuous akan semacam itu. Sudah dikerjakan selama 3 jam, dihitung sampai saat ini, dan dia masih terus. Berarti mengerjakannya belum berhenti, masih terus. Itu yang dimaksudkan perfect continuous. Oke anak-anak, kalau kita simpulkan, bahwa ketika kita bicara tenses, berarti bicara verb, bicara predicate. Nah, kemudian ketika Anda membuat tenses, Anda harus memikirkan kapan terjadinya, siapa atau apa yang ditonjolkan, dan bagian peristiwa apa yang ditonjolkan. Nah, ketiga hal ini nanti akan bermuara di sana, di predicate. Nah, baru nanti sesudah ini bermuara akan menghasilkan 2, yaitu pattern, pola, dan usage, penggunaannya. Nah, untuk yang kedua ini kita bahas dalam topik yang akan datang. Oke anak-anak, saya kira pembahasan ini cukup. Tolong Anda buat resume atau rangkuman dalam bentuk catatan atas materi yang kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Kemudian hasil resume Anda itu Anda upload di link tugas yang tersedia, yaitu di link tugas 1 di semester 2 ini. Begitu saja anak-anak, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.